balik lagi ke saya nonton dan kita belajar nonton film berjudul Hidayah. Oke. Satu kata? Lubang. Eman. Eman apaan artinya? Sayang. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Karena dari beberapa aspek tuh sangat menjanjikan ya. Dari lokasi. Lokasinya bagus ya? Lokasinya bagus. Lokasi Visual jadi bagus. Rumahnya kayak lokasi Artistiknya openingnya, bagus. artistiknya bagus. Terus bagaimana situasi pedesaan itu bagus gitu. Kemudian visualnya bagus, gradingnya bagus. Hantunya totalitas gitu, kayak make upnya totalitas. Cuman ini sebagai yang nonton sinetron Hidayah di Indosiar ya, kayak treatmentnya tuh mirip. Maksudnya aku nggak tahu ya, apakah disengaja mirip atau tidak sengaja mirip. Maksudnya? Treatment openingnya, Oh, gitu? kemudian iya openingnya Hidayah tuh pasti kayak gitu, pasti kayak gitu dulu. Kemudian flashback. Kemudian ada plot twist. Oh gitu. Jadi kayak aku udah cukup dulu cukup nonton ya, cukup nonton Hidayah ya, cukup nonton Hidayah. Sering ada ya? Cukup sering, jadi kayak treatmentnya sama ya, ini disengaja atau nggak disengaja tuh nggak tahu ya. Cuman kalau mungkin tidak disengaja, agak sayang gitu karena kurang sesuai dengan penceritaan film-film horor yang kemarin-kemarin yang lebih lebih kompleks ya, lebih kompleks dan ini ya menurutku jadi kayak treatment yang cukup lawas gitu loh. Cuman ya kalau sengaja ya nggak dikejutkan karena emang mirip banget sih kayak alurnya tuh ya emang kayak gitu coy, Hidayah yang dulu itu terus backsoundnya munculnya ya di saat kayak gitu. Benar-benar bikin flashback buat yang nonton Hidayah dulu. Kemudian yang bikin kurang juga sebenarnya ini sosok mirip-mirip kayak Corin ya, kayak sosok ustadznya yang meruqyah itu akan lebih baik kalau lebih dewasa. Katakanlah mungkin akhir 20 atau awal 30 gitu loh. Lah dengan wajahnya siapa nih, Agil yang seimut ini, aku keimutan banget dia. Aku nggak bilang aktingnya jelek ya, enggak, aktingnya bagus. Ya miss beberapa momen aja, cuman terlalu imut untuk memerankan tokoh dengan beban seberat ini dan dengan dengan latar belakang yang sudah cukup panjang dari yang awalnya dia di pesantren kemudian dia pindah terus akhirnya terjadi ini itu terus dia kembali lagi lah kok tidak ada perubahan wajah yang signifikan, apalagi dia emang dasarnya imut ya, jadi kayak mungkin akan lebih enjoy untuk ditonton ketika talentnya lebih dewasa, nggak imut. Actingnya aja ya nggak buruk, bagus sih, kebanyakan yang sangat bagus, cuman ya akan lebih baik aja sih kalau usia-usia kayak 30-an gitu. Katakanlah kayak Kodrat tuh. Nah, usia-usia yang untuk berperang dengan makhluk seperti itu dan meruqyah itu kayak lebih menjanjikan ketika si usia itu kalau menurut aku pribadi. Wow, panjang ya. Oh iya, maaf. Menyangkut ke semua aspek ya. Kalau dari segi cerita emang sebenarnya diawali dengan bagus, bagus. Dipiling, dikupas dengan bagus. Pelan. Enjoy ya nontonnya ya? Enjoy. Nggak buru-buru film ini, kayak mateng gitu persiapannya secara eksekusi ya. Cuman dari segi cerita itu kok ada yang ganjel, ada yang kurang. Ini kok ada yang tidak terjawab, ada yang miss, ada yang jadi bahkan dari segi cerita pun harusnya kan ada sosok protagonis dan antagonis. Antagonisnya itu siapa? Bikin bingung film ini. Siapa yang harusnya disalahkan di film ini, kayak ngambang gitu, jadi kayak hitam putih, harus nggak ada villain yang kuat siapanya. Baru di akhir ya ketahuan tuh yang kayak akhir banget ya. Iya, cuman kayak anti klimaks gitu, kayak nggak menjawab semuanya gitu loh. Agak ada sangat disayangkan juga. Itu sih, apalagi ya? Dari ya itu lagi-lagi kelogisannya itu yang perlu dipertanyakan, kenapanya. Sebab akibatnya kurang ada sih. Tapi memang sinetron Hidayah juga tidak logis gitu. Nggak selogis itu ya? Enggak lagi, jadi ya sumpah kayak gitu kayak mirip banget ya? sinetron Hidayah yang dikemas dengan visual dan teknologi yang jauh lebih matang kayak gitu. Jadinya kayak gitu ya? Jadinya kayak mirip, nggak tahu ya, mungkin ingin menostalgiakan fans ya. Cuman kayak harusnya tidak seperti itu ya kalau di film panjang ya. Apalagi ini adaptasi ya.
Yang udah ditunggu juga ya, banyak orang yang nunggu ya. Iya, dan ini tuh kata-kata kayak satu episode Hidayah. Atau nggak tahu ya, karena ini produksinya Maxstream, jadi kayak apa, eksekusinya kayak buat streaming, jadi kayak bukan iya sih. buat apa, bioskop, jadi kayak Buat OTT. kelihatan jadinya kayak ya gitulah, bingung aku juga. Tapi bagus banget ya visualnya ya. Visualnya bagus banget loh, grafiknya tuh bagus. cantik loh dari awal, kayak Visual keren bagus, apa ya, pemilihan lokasi, shoot kameranya dipikirkan dengan matang, gadingnya konsisten, nggak ada yang bagus sih. Make up horornya kan juga keren Malam banget itu juga bagus ya, make upnya juga. Dari sisi acting, Ajil bagus. Kalau menurutku ya, dari aku enggak sih, tapi. membandingkan dengan acting loh ya ini, bukan Acting. pemilihan tokoh ya, acting membandingkan dengan Keramat yang kemarin. Anjir, ternyata aku kemarin meremehkan Ajil loh, melihat Keramat, actingnya gitu doang, semua bisa. Ternyata di sini dia bisa memerankan, bisa berekspresi dengan baik, mikro ekspresinya bagus. Walaupun disandingkan dengan tokoh yang kurang gitu. Si temennya si sobat karibnya nih, anjir kok kaku banget dia. Walaupun dia sosok yang baik, yang polos sebenarnya, cuman kurang kaku emang banget. ya, sayang banget sayang si yang lain ya. Hasan ini. Jomplangnya jadi kayak ketara gitu loh. Kecuali kalau Ajilnya powerful itu, temennya setotal itu bagus, tapi bagusnya biasa aja gitu. Beberapa tokoh pendukung juga kurang. Cukup banyak sih, kayak sangat disayangkan sih. Tapi ya balik lagi, Hidayah sinetronnya juga kayak gitu. Iya, kayak lebih mementingkan tokoh utama doang gitu. Tokoh utamanya benar-benar orang terkenal, tapi sampingannya ada yang cukup terkenal, ada yang orang baru gitu. Ya walaupun ya sayang banget, apalagi si Hasan ini membawa cerita sesuatu sebab akibat ya. utama. Ya itu sebab akibatnya lagi-lagi ya emang agak aneh sih, apalagi si pemuda para pemuda yang menolak sesuatu, kembalinya si tokoh utama ini kok kok tiba-tiba apa ya, kayak tiba-tiba menghadang itu apa ya, kalian nonton sendiri ya, tiba-tiba nggak ada cerita di belakang gitu, tiba-tiba menghadang di tengah-tengah loh, ngapain ini, kok tiba-tiba kayak di sesuatu yang dipaksakan itu sih. Tapi ya gitu sinetron Hidayah. Anjir, ini Monty Tio loh yang aku ekspektasi tinggi loh dari sutradara, dan awalannya yang bener-bener epic gitu. Tapi emang kalau pikir-pikir kayaknya emang mereka sengaja membuat treatment seperti itu. Nggak tahu juga ya. Dengan dan di Hidayah tuh ada ya judul yang ibaratnya kayak kesalahan Muslim yang seperti ini tuh ada gitu, ya mirip gitu. Anjir. Tapi kayak visualnya lebih keren aja. Iya, visualnya keren. Upgrade visual doang berarti ya. Visual scoringnya keren banget juga sih, kayak jump-scare-nya tuh scoringnya bagus. Kayak udah siap-siap nih, kayak. Oh iya, dari sisi teknik eksekusi, si Monty Tio ini agak menyelipkan sesuatu yang beda ya, nggak tiba-tiba hantu itu muncul, malah udah muncul duluan. Biar kita antisipasi mau gimana sih ini ceritanya. Ya itu sih bagusnya sih, eksekusinya bagusnya di situ, artistiknya juga mendukung lagi. Pocinya cukup banyak ya guys ya. Aku jadi ini film Hidayah apa film Poci. Mumun ya. Iya, jadi Mumun. Mumun sama ini, wah sayang kita belum nonton Mumun, jadi penasaran. Kemunculan Pocinya sebanyak ini kah? Sekeren ini. Cuman dari sisi eksekusi ini diacungi jempol sih. Iya, bagus. Artistik juga bagus banget, Bagus artisnya banget semuanya. sih. Ya balik lagi, ini aku mempermisalkan cerita banget sih. Ini kalau dibandingkan dengan, sebenarnya ceritanya itu hampir mirip dengan si Kodrat. Maksudnya kedalaman karakternya itu sama. Terus kenapa dia sebab akibatnya sama juga. Benar. Endingnya juga hampir sama, berkelahi. Benar. Jadi kalau dibandingkan ya jauh sih. Ya jauh sih kalau dari segi cerita ya, pendalaman karakter. Ya balik lagi. Ataukah ini pernah apakah karena melihat si Kodrat udah tayang duluan agak direvisi jadi gini hasilnya? Karena menghindari kesamaan ya nggak tahu juga ya. Kodrat itu menang usia loh. Usianya matang untuk seorang ustadz untuk bisa seperti itu kayak gitu lah. Nah ini imut banget nih Ajil nih. Jadi kayak explore karakternya yang ini jadi kayak kurang banyak gitu. Apalagi Cuman ya nggak harus Vino juga kok, nggak harus Vino, banyak kok yang seusia itu yang bisa memerankan. Tapi Ajil kamu nggak jelek kok ya. Ajilnya bagus. Bagus, cuman. Tadi mau ngomong apa lupa. I'm so sorry. Visual, musik. Itulah. Editing. Jadi lupa.
Ya dari segi editing aman sih editingnya, tidak. Aku selalu dengan gradingnya yang bagus banget sih, ada sisi editingnya. Bagus. Dari awal bagus banget. Banget. Kayak nonton openingnya tuh kayak, wah bakal keren nih film nih. Iya. Kayak bikin kita kayak gitu. Sayangnya ya itu tidak diwujud cerita dengan baik lagi ya. Indonesia udah pinter sih bikin eksekusi yang bagus, cuman sayangnya ceritanya. Masih banyak. Apalagi dari tahun lalu kan horor semua, kalau dibandingin dengan salah satunya ya jauh sih. Ada yang lebih baik. Ini maksudnya ada yang di bawahnya Hidayah ini, tapi ini cuma kurang di sisi cerita. Nggak jelek. Iya nggak jelek. Tapi ya belum sebagus itu. Iya. Untuk bersaing dengan yang lain. Tapi nggak jelek sama sekali, kayak ya cukup worth to watch nggak sih? Boleh. Jangan ekspektasi banyak ya, nostalgia kan, Hidayah. Terus lagunya Hidayah tuh kayak aduh enak banget tuh. Iya. Ya udah gitu aja. Bila ada yang beda komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.